itu artinya belajar bersama. Jadi dalam hal ini kita belajar bersama untuk melatih dan memperkuat pola pikir bertumbuh. Ya, lanjut Bu. Setelah pembelajaran ini berlangsung. Nah, jadi saya sampaikan di sini tujuan kita yang pertama membangun pola pikir yang berorientasi pada proses, usaha dan ketekunan pada seluruh warga. Ya, jadi artinya kita perlu membangun pola pikir yang berorientasi pada proses. Ini harus kita sampaikan kepada siswa kita ya. Kita seringkali cenderung orientasi hasil ya. Kita seringkali peduli anak kita itu mendapatkan nilai yang tinggi di kelas ya. Jadi kita menghargai proses ketika anak-anak menghadapi tantangan di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang mendorong keberanian mengambil risiko dan belajar dari kesalahan ya. Jadi aplikasinya dalam pembelajaran misalnya anak-anak kita kasih studi kasus gitu ya, dan kemudian kita beri ruang kepada siswa itu untuk mencoba walaupun dia salah gitu. Walaupun anak itu menjawab salah, dan ketika dia menjawab salah kita hargai proses dia untuk menjawab itu. Kita katakan, bagus nak, kamu sudah berusaha, ayo coba lagi strategi yang lain. Jadi kita menekankan, memotivasi anak-anak kita ini untuk dia mau berproses gitu, mau mencoba hal-hal baru. Ketika mendapatkan tantangan, dia tidak menyerah, coba strategi baru sampai kamu bisa. Jadi kita apresiasi usaha yang dia lakukan. Ini akan dikatakan berhasil ketika pertama minimal 90% guru dan staf mengikuti kegiatan saat ini ya. Kenapa perlu 90%? Karena nanti kita semua harus mengimbaskan apa yang saya sampaikan sekarang. Harus kita imbaskan sampai apa yang kita ketahui ini bisa dipraktekkan kepada anak-anak sampai akhirnya itu bisa menjadi budaya baik di sekolah kita ya. Nah, kemudian yang kedua, minimal ada 5 afirmasi pola pikir yang bertumbuh terpasang di setiap kelas ya. Jadi nanti indikator keberhasilannya nanti minimal ada 5 afirmasi, itu kata-kata positif ya. Nanti minimal ada 5 kata-kata positif tentang pola pikir bertumbuh itu ada di ruang kelas. Contoh kata-katanya misalnya, sekarang kamu belum bisa, tapi suatu hari kamu pasti bisa. Ya, itu kata-kata yang afirmasi pola pikir bertumbuh. Ya, jadi artinya ini akan kita lakukan nanti, Pak Ibu, untuk kita lakukan bersama, kemudian untuk kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Ya, lanjut Bu. Ketika ada peningkatan penggunaan frasa yang mendorong usaha, misalnya belum, strategi usaha dalam komunikasi di sekolah. Artinya nanti di sekolah ini akan ada kata-kata belum, bukan ada kata-kata tidak bisa. Aku tidak bisa loh mengerjakan tugas matematika itu yang dikasih itu banyak kali gitu ya. Jadi tidak ada lagi kata-kata tidak di sekolah kita, tetapi yang ada adalah kata-kata belum. Saya belum bisa, tapi saya percaya dengan usaha, dengan kerja keras saya pasti bisa, gitu ya. Kemudian ada kata strategi, ada kata usaha. Ketika dengan cara ini aku tidak bisa, aku harus memikirkan strategi yang lain, cara yang lain untuk bisa memahami pelajaran yang disampaikan. Ya, jadi nanti akan terlihat ya. Terima kasih ya. Indikator ketiga bahwa ada perubahan pola pikir di sekolah ini, bahwa nanti kami akan mengamati, kita sama-sama mengamati bahwa guru tidak ada lagi mengatakan kata tidak, siswa kita juga tidak ada menggunakan kata tidak. Ya, kemudian yang keempat, guru dan siswa menunjukkan peningkatan ketekunan dan keterbukaan terhadap umpan balik. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya pemahaman kita tentang pola pikir ini diharapkan ada peningkatan ketekunan dan keterbukaan terhadap umpan balik. Keterbukaan terhadap umpan balik misalnya ketika kita mendapatkan kritik, mendapat masukan, kita tidak tersinggung, tapi balik. Ya, next Bu. Nah, begini juga Bapak Ibu, jadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita perlu menyampaikan pertanyaan pemantik, atau nanti kalau udah masuk di pembuatan RPP itu, ini bisa termasuk asesmen awal ya Ibu ya. Kita masuk ke pertanyaan pemantik itu tujuannya
menggiring siswa ke arah ketujuan dari pembelajaran kita. Nah, ini pertanyaan formatif dari saya, mana yang lebih penting Bapak Ibu, skill atau pola pikir? Coba saya minta jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat ada gambar dua orang ya. Ini orang yang berdiri, ini adalah katakan dia itu si A. Si A ini dia sedang duduknya si B. Dia tidak memiliki keterampilan untuk mendaki gunung. Bahkan dia belum pernah mendaki gunung apapun. Yang di depan ini maka kita sepikir lah ya, sepakat. Maka kita sepakat yang lebih penting apa Bapak Ibu? Pola pikir. Pola pikir. Setuju ya? Kita semua setuju bahwa pola pikir itu jauh lebih penting. Jadi Bapak Ibu, di sini ya, yang saya rasakan dari kebersamaan kita ini banyak orang. Tapi bagaimana dengan pola pikir kita? Saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau menjudge Bapak Ibu. Bapak Ibu ini orangnya pola pikirnya tepat atau bertumbuh. Saya tidak mau menjudge ya. Tapi yang saya tahu di sekolah kita ini, dari kebersamaan kita selama ini, kita banyak orang yang cerdas, kita banyak orang yang terampil. Bapak Ibu, pola pikir itu adalah segalanya. Ketika kita memiliki pola pikir yang baik, pola pikir yang positif disertai dengan tindakan, maka dia akan menghasilkan sesuatu, maka akan ada hasil ya. Pola pikir kita bagus, ada tindakan, maka hasilnya tidak bagus. Ketika pola pikir kita bagus, kita bertindak sesuai dengan pola pikir kita, maka akan menghasilkan hasil yang bagus. Ya, jadi pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Ya, next Bu. Dan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sesuatu kejadian atau peristiwa. Salah, maka skill kita itu tidak bisa berkembang, sulit untuk berkembang. Ya, nah. Kalau kita analogikan, pola pikir itu seperti fondasi, ya, sedangkan skill itu seperti bangunan di atasnya. Kalau bangunan dibangun tanpa fondasi, maka bangunan itu akan hancur. Iya, lanjut Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu ada dua pola pikir. Yang pertama pola pikir tetap atau fixed mindset. Yang kedua adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ya, jadi tadi Bapak Ibu saya menyempatkan untuk share di grup kita untuk kalau ada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan untuk mengerjakan mengisi angket itu ada 20 soal. Di situ Bapak Ibu akan bisa mengetahui pola pikir Bapak Ibu itu masuk di pola pikir fixed mindset atau growth mindset ya. Jadi dari kedua pola pikir itu ya, bagaimana perbedaannya Bapak Ibu? Ada dua pola pikir fixed mindset. Nah, orang dengan pola pikir growth mindset itu adalah orang dengan keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Jadi ada orang yang berkata begini, aku ini udah dari lahirnya, bawaan lahir kayak gini aja kemampuan, nggak bisa pandai-pandai lagi, pokoknya nggak bisa laku apapun yang terjadi. Ya, dia berpikir seperti itu. Kalau maaf ya Bapak Ibu, growth mindset kebalikannya, bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan itu kebalikannya ya. Ya, terbalik gambarnya ini. Ini saya tinggal kopas ya. Jadi keyakinan ketika kita berpikir bahwa kecerdasan, keterampilan itu bersifat tetap udah bawaan lahir. Biar kayak mana pun aku gak akan bisa-bisanya aku lagi ini. Sehingga dia tidak mau mengembangkan diri, dia tidak mau berupaya. Nah kemudian selanjutnya orang dengan itu tadi fixed mindset ya, perubahan pola pikir tetap. Sekarang pola pikir bertumbuh atau growth mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha ya. Jadi tidak ada orang yang tidak cerdas sebenarnya. Jadi bisa dikembangkan kecerdasan itu dan keterampilan itu lewat belajar dan berusaha ya. Jadi kalau dulu kita pernah mendengar growth mindset, cara
Ya, kita harus tanamkan kepada dia bahwa nak, kamu tidak boleh menyerah. Ya, kamu harus terus bersemangat, kamu harus mencari strategi lain, kamu harus mencoba mencari cara-cara. Pola pikir bertumbuh ini penting. Karena jika kita, siswa kita, ya, ini dimulai dari kita dulu Bapak Ibu. Kalau kita sudah memiliki pola pikir bertumbuh, anak akan melihat kita, gitu ya.